teman-teman Ronald semuanya. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Ronald kembali dalam Safari Dongeng Ramadan tahun ini. Meskipun Ramadan tahun ini masih dalam masa pandemi, kita harus tetap ceria, semangat, dan yakin keadaan pasti akan lebih baik. Dalam kesempatan kali ini, Ronald akan mengajak kalian untuk mendengar dongeng dengan tema kebersamaan yang menguatkan tentang hewan kura-kura yang merasa sangat pemalu dan tidak mau berteman dengan para penghuni hutan lainnya. Nah, bagaimanakah jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Di suatu hutan yang damai, hiduplah berbagai macam hewan di sana. Ada singa sebagai raja hutan, gajah yang sangat besar, rusa yang dapat berlari dengan kencang, dan para penghuni hutan lainnya. Singa sebagai raja hutan mau bekerja bersama dengan para penghuni hutan lainnya. Tapi ada salah satu hewan yang merasa sangat malu dan tidak mau berteman dengan para penghuni hutan lainnya nih, yaitu kura-kura. Padahal teman-teman lain selalu mengajaknya bila ada kegiatan di dalam hutan. Suatu hari, kura-kura tersebut berjalan menyusuri hutan sendirian sambil berpikir bahwa dia tidak punya kelebihan apapun. Setelah jalan cukup jauh, sampai ke ujung hutan, ia melihat sesuatu yang aneh. Pohon-pohon yang biasanya tinggi menjulang ke atas, kali ini benar-benar menghilang sama sekali. Dan hanya tersisa bagian bawahnya saja. Alangkah terkejutnya kura-kura melihat itu. Butuh ratusan tahun, pohon-pohon itu bisa tumbuh kembali seperti semula. Melihat hal tersebut, kura-kura pun segera kembali ke dalam hutan, berencana melaporkan hal itu kepada singa. Tapi ia masih ragu, apakah harus melaporkan hal tersebut atau diam saja? Karena kura-kura takut laporannya tidak didengarkan para penghuni hutan lainnya. Karena selama ini ia tidak pernah berbicara dengan hewan lain. Tapi demi kebaikan hutan, ia pun akhirnya melaporkan hal tersebut kepada singa. Singa akhirnya mengadakan rapat di tengah hutan dengan para hewan lainnya. Akhirnya rapat pun selesai. Kura-kura ditugaskan kembali ke ujung hutan untuk mengamati penyebab hilangnya pohon-pohon tersebut. Kura-kura sangat cocok melakukan tugas ini karena ia pandai sekali mengendap-endap dengan langkah kakinya yang sangat tenang dan dapat tidur di dalam tempurungnya bila harus mengamati sampai berhari-hari. Tetapi agar ia bisa lebih cepat sampai ke ujung hutan, ia diantar oleh rusa yang larinya sangat kencang dan tiba di ujung hutan dalam waktu sangat singkat. Selesai mengantar kura-kura, rusa kembali ke hutan dan berpesan agar kura-kura harus berhati-hati. Kura-kura akhirnya mengamati lebih dekat ke ujung hutan sambil mengendap-endap dengan pelan. Alangkah kagetnya kura-kura melihat hal yang menyebabkan pohon-pohon tersebut hilang karena para penebang liar. Mereka menebang pohon untuk dijual. Kura-kura perlahan masuk ke dalam area hutan yang sedang ditebang oleh para penebang liar. Tidak ada satupun penebang liar yang mengetahuinya karena kura-kura tersebut sangat kecil. Bila merasa ada suatu bahaya, ia pun langsung memasukkan tubuhnya ke dalam tempurungnya yang kuat sehingga lebih aman. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, kura-kura pun kembali ke hutan melaporkan hal tersebut kepada para hewan. Akhirnya, para hewan seperti singa, harimau, gajah, badak, serigala, juga buaya
bersama-sama mendatangi ujung hutan itu dan berhasil mengusir para penebang liar. Hewan-hewan pun kembali ke hutan untuk merayakan keberhasilan mereka. Tidak lupa mereka berterima kasih kepada kura-kura. Karena berkatnya, hutan pun menjadi aman kembali. Mereka pun berbicara kepadanya, kenapa selama ini ia memisahkan diri? Padahal mereka sangat ingin berteman dengan kura-kura. Kura-kura pun akhirnya menyadari, selama ini dialah yang memisahkan diri. Setelah hari itu, kura-kura pun bersyukur dengan segala keadaan yang dimilikinya. Walaupun dia harus membawa tempurungnya kemana-mana pada saat berjalan, ternyata itu bisa menjadi kelebihan yang bisa dimanfaatkan semua orang. Nah teman-teman, bagaimana? Seru kan cerita mengenai kebaikan Ramadan yang Rona sampaikan? Dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pesan moral. Yang pertama, kita harus tetap bersyukur dalam segala keterbatasan. Karena di dalam keterbatasan apapun itu, pasti selalu ada hal yang baik yang bisa kita pelajari. Yang kedua, kita semua adalah saudara. Dan saudara itu wajib saling membantu satu sama lain. Dan yang paling penting adalah memelihara kebersamaan. Nah teman-teman, demikianlah dongeng kebaikan Ramadan yang telah Rona sampaikan. Rona juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin.